Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Dalam keheningan, setelah 3 napas berkabung, semua orang bangkit. Ruyan Wuji menatap 6.000 murid yang berpartisipasi dalam persidangan, dengan ekspresi tiba-tiba. Sebelum membuka terowongan ruang waktu menuju tanah abadi, kamu harus ingat apa yang dikatakan Master Sekte ini selanjutnya. Di tanah abadi, area percobaan yang diselimuti oleh gedung pencakar langit raksasa adalah 10 juta li. Batas waktu untuk uji coba adalah 1 tahun. Setelah 1 tahun, terowongan waktu akan dibuka 100.000 mil di utara pintu masuk ke Abyss of the Burying God, melewati gunung peri ruang dan waktu. Waktu buka adalah 1 jam. Anda harus kembali melalui terowongan waktu dalam waktu 1 jam. Jika tidak, begitu terowongan ruang waktu ditutup, gedung pencakar langit raksasa di area percobaan pertahanan juga akan menghilang. Saat itu, monster tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5 akan menghancurkan area percobaan. Pada saat itu kamu akan tetap berada di tempat yang abadi, dan kamu pasti akan mati. Mengerti? 6.000 murid berkata serempak, murid dan junior mengerti. Oke, Ruyan berkata dengan suara keras, penguasa ini segera membuka terowongan ruang waktu, dan terowongan ruang waktu akan mengirim Anda secara acak tersebar dan ditransmisikan ke tanah abadi. Selama proses transmisi, jangan menyentuh dinding ruang waktu terowongan ruang waktu, jika tidak, Anda akan dicekik sampai mati oleh turbulensi ruang. Akhirnya, Master Sekte ini memberi tahu Anda bahwa memang ada harta di God Burying Abyss, tetapi dalam 50.000 tahun terakhir, jumlah kematian dari 3 sekte kuno yang masuk ke dalamnya telah melebihi 20 juta. Ketika kamu memasuki God Burial Abyss untuk berburu harta karun, kamu harus melakukan apa yang kamu bisa. Jika kamu tidak bisa masuk lebih dalam, kamu harus keluar tepat waktu. Jangan hanya berburu harta karun, tetapi mengacam hidupmu. Bibir Ruyan Wuji bergerak diam-diam, tangannya berputar-putar di sekitar dada perlahan, bola kekuatan spiritual dengan diameter 3 kaki, keluar dari udara tipis di atas Yulou. Cincin semesta di jari Ruyan Wuji melintas dengan cepat, dan tiba-tiba, 36 batu spiritual berkualitas tinggi ditembakkan ke dalam bola cahaya spiritual, mengambang dengan tenang. Dengan lambaian lengan jubah Ruyan, lingkup kekuatan spiritual segera terpecah menjadi 36 berkas kekuatan spiritual. Setiap pancaran kekuatan spiritual membawa batu spiritual berkualitas tinggi melalui kehampaan, berubah menjadi 36 busur, dan menembak ke 36 gunung surgawi yang masing-masing mengelilingi tempat perlindungan ruang waktu abadi. Ketika 36 balok kekuatan spiritual dibor ke puncak 36 puncak gunung peri. Terowongan ruang waktu. Ruyan Wuji bergumam, segera, ketika 36 gunung peri bergetar dengan suara keras yang menderu, di setiap gunung peri, seberkas cahaya terang setebal 100 meter meledak. Tiba-tiba, pendaran besar keluar dari terowongan ruang waktu, menutupi platform tinggi melingkar. Terowongan ruang dan waktu telah dibuka, sekte kedua dan murid pengadilan istana pertama, pergi ke platform tinggi untuk berteleportasi. Setelah Ruyan Wuji berkata, saat 2.000 murid pintu dalam dari sekte abadi melompat ke platform tinggi, mereka naik ke langit dan memasuki terowongan ruang waktu. 3.000 murid istana jiwa mengikuti dengan cermat, meluncur ke platform tinggi, dan dibawa ke terowongan ruang waktu. Meng Yi, Xiao, Ziyan, perhatikan keselamatan, sampai jumpa di tempat pertemuan. Setelah Tan Yun berkata, dia memimpin di platform tinggi, merasakan kekuatan yang menahan, dan menarik dirinya ke dalam terowongan ruang waktu. Selanjutnya, 999 murid Huang Fusengzong yang tersisa mengikuti dengan cermat, dan menghilang di terowongan ruang waktu dalam waktu singkat. Segera, terowongan ruang waktu ditutup perlahan dan menghilang ke langit. Hahaha, Master Sekte Tantai,
Master Sekte ini benar-benar khawatir tidak ada satupun dari ribuan murid sektemu yang bisa hidup kembali setelah 1 tahun. Di lantai atas, Ruyan Wuji memandang Tantai Xuanzong dan berkata sambil tertawa. Iya, Tuan Istana juga sangat khawatir. Zhuge Yu bergema di gedung batu giok kedua, oh, bagaimanapun juga, murid Huang Fu Shengzong Anda terlalu lemah. Jika Anda berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi, bukankah itu akan mati sia-sia? Mendengar ini, Tantai Xuanzong berkata dengan ringan, 2 orang, siapa yang bisa mengatakan dengan tepat apa yang akan terjadi setelah 1 tahun? Master Sekte ini berharap dalam setahun, kamu masih bisa tertawa. Pada saat yang sama, Tan Yun bolak-balik di terowongan ruang waktu yang gelap. Karena kecepatan yang sangat cepat, dia merasakan pusing yang kuat. Setelah setengah jam, pusing tiba-tiba menghilang, dan Tan Yun merasakan perasaan yang kuat di kakinya. Dia tahu bahwa kakinya telah mendarat di tanah dan dia telah mencapai tanah yang kekal. Sebelum Tan Yun mengamati medan, tiba-tiba, di belakangnya terdengar suara siulan senjata tajam yang membelah udara. Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping. Tiba-tiba, cahaya hitam melesat melewati pipinya. Setelah memotong sehelai rambut terbang, itu menembak ke pohon kuno yang menjulang tinggi di depan dengan suara gemetar, mengubahnya menjadi tubuh hitam. Kulit pohon yang awalnya hijau berubah menjadi hitam terlihat oleh mata. Racun. Sangat beracun. Tan Yun menunjukkan niat membunuhnya dan menoleh ke belakang, tetapi melihat bahwa seorang murid perempuan dari Istana Jiwa dengan gaun putih berada 200 meter jauhnya, memegang busur di tangan kirinya, dan meletakkan 3 panah beracun di busur lagi dan menarik tali busur. Tan Yun, jika kamu tertangkap, gadis ini akan membuatmu menderita. Murid perempuan itu menatap Tan Yun dengan dingin, jangan salahkan aku jika kejam, tapi salahkan dirimu, karena menghina tuan istanaku dan memfitnah reputasi istana periku di kompetisi 4 keterampilan. Mendengar ini, Tan Yun mencibir, berjalan menuju wanita itu selangkah demi selangkah. Pergi ke neraka, wanita berteriak, dan melepaskan 3 anak panah. Mengarah ke dada Tan Yun. Saya mendengar bahwa Anda mengalahkan wanita suci, saya pikir Anda hebat. Tidak terbunuh oleh 3 anak panah saya. Sepertinya Nangong Yukin tidak terlalu kuat. Tiba-tiba, ejekan murid perempuan itu berhenti. Dia ngeri menemukan bahwa Tan Yun, yang tertusuk oleh 3 anak panah, tidak ada darah di leher atau dadanya. Kemudian, sosok Tan Yun hilang dalam pandangannya. Dalam kengerian, dia merasakan ruang di belakangnya bergetar, dia mengeluarkan pedang terbang, mencoba menginjak pedang terbang untuk melarikan diri. Lepaskan aku. Dengan teriakan keras, wanita itu baru saja menyapu kurang dari 10 kaki, Tan Yun tiba-tiba meraih pergelangan kakinya, dengan 1 tangan, dan membantingnya ke tanah. Dan saat berikutnya, kaki kanan Tan Yun sudah berada di tenggorokan wanita itu. Tolong, jangan bunuh aku. Wanita itu memohon dengan mata berlinang air mata. Tan Yun tampak dingin, jika itu kamu, maukah kamu melepaskanku? Wanita itu terkejut, Tan Yun dengan kejam, menghancurkan lehernya. Setelah membunuh wanita itu, Tan Yun membungkuk dan mengambil cincin semesta dari mayatnya. Setelah menemukan banyak batu roh di cincin Qian Kun, slip batu giok lain ditemukan. Setelah Tan Yun memanipulasi indera spiritual ke dalam slip batu giok, ia menemukan bahwa itu adalah latihan, dengan nama, Gadis Giok Liburan Klasik. Di bawah nama latihan, ada postur antara pria dan wanita, dan Tan Yun merasakan ledakan panas di hatinya, dan kemudian dia memasukkan latihan ke dalam cincin semesta. Setelah menyingkirkan harta karun kelas menengah, Tan Yun mulai mengamati sekeliling. Ada pohon-pohon raksasa dan tinggi beberapa kilometer. Hutan. Tan Yun mengerutkan kening, merasakan kekuatan spiritual perlahan lewat. Hutan ini aneh. Pada saat berikutnya, hati Tan Yun tercengang,
dan dia merasakan kekuatan spiritual mengalir lebih cepat, dan kekuatan spiritual di kolam spiritual tampaknya ditelan oleh kekuatan aneh, menjadi ganas. Tan Yun merasakan tanah bergetar di bawah kakinya. Dia melihat ke belakang, dan melihat pohon-pohon kuno yang menjulang ribuan meter jauhnya, dan raksasa merah darah dengan ketinggian ratusan meter bergegas ke arahnya. Tiba-tiba singa naga emas merentangkan sayapnya yang mencapai 200 kaki. Setelah menghancurkan pohon-pohon yang menjulang tinggi, ia naik ke langit. Kaki depan kiri menerjang dada beruang darah itu seperti kilat. Suara keras tulang yang retak, dada beruang darah itu runtuh, dan tulang patah yang tebal menembus keluar dari dada. Beruang darah itu mengeluarkan raungan lemah, dan tubuhnya yang seperti bukit ditembak ratusan kaki oleh singa naga emas, dan setelah menghancurkan lusinan pohon raksasa, boom! Jatuh ke tanah dan mati. Ini adalah celah antara monster tahan kedua selama periode bencana dan singa naga emas tahap ketiga. Beruang darah adalah raja dari monster tingkat kedua, tetapi menghadapi singa naga emas, itu terlalu lemah. Awum! Singa naga emas melangkah maju, merangkak di bawah kaki Tan Yun. Aum! Pada saat ini, semua monster dan binatang buas di hutan dalam radius 10 mil membuat panik dan ketakutan. Ya, kamu tampil sangat baik. Tan Yun Kuan menoleh ke belakang naga emas dan singa, dan menasihati, singkirkan periode pertumbuhan tingkatan Anda. Di masa depan, tanpa perintah saya, Anda tidak diizinkan untuk melepaskan napas Anda yang sebenarnya, dan Anda tidak diizinkan untuk bergerak. Aum! Singa naga emas mengangguk, saat nafas disingkirkan, monster dan binatang buas 10 mil jauhnya melarikan diri dan menghilang tanpa jejak segera. Tan Yun menjatuhkan pil iblis beruang darah, terlalu rendah untuknya. Tentu saja, pil iblis dari Raja Binatang Iblis tingkat kedua berharga, tetapi Tan Yun sekarang tidak kekurangan batu roh. Hal yang paling mendesak adalah menentukan posisi terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke hutan sejauh 300.000 mil ke timur dari pintu masuk ke Gat Burying Abyss untuk bertemu dengan para murid Danmai. Karena Sensu Bing memberikan kehidupan murid Danmai untuk dirinya, dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, dan akhirnya membawa mereka keluar dari tanah abadi hidup-hidup. Tan Yun memerintahkan, pria besar, terbang 3 juta mil ke arah timur. Ada hutan dengan radius ribuan mil, tujuan kita, pintu masuk depan hutan. Juga selama penerbangan, jangan terbang terlalu tinggi. Jika kamu bertemu dengan murid Sekte Abadi dan Istana Abadi, beritahu aku. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, kekuatan spiritual yang besar berubah menjadi 4 gambar, 2 di antaranya adalah kostum murid laki-laki dan perempuan dari Istana Abadi, dan 2 lainnya adalah kostum murid laki-laki dan perempuan dari Sekte Abadi. Aum! Singa naga emas meraung untuk menunjukkan dia mengingat penampilan gaun itu, dia membawa Tan Yun ke langit. Bergegas keluar dari hutan, dan tiba-tiba menetapkan sosok besar di langit. Pupil raksasanya menatap pemandangan ratusan mil jauhnya, dan matanya mengungkapkan kesedihan. Hal yang sama berlaku untuk Tan Yun. Seolah-olah mereka dihancurkan oleh kekuatan luar yang besar, meninggalkan jejak perang. Sejauh yang saya bisa lihat, setiap puluhan mil di tanah, ada jejak kaki besar ratusan meter, berantakan dan tertanam dalam di tanah. Meskipun jejak kaki ditutupi dengan vegetasi lebat, Tan Yun masih bisa mengenali sekilas bahwa jejak kaki unik yang ditinggalkan oleh raksasa liar dan dewa liar selama perang melawan dewa-dewa jahat di zaman kuno. Dari ketinggian terlihat dengan jelas, menemukan bahwa gunung, sungai, hutan, dan sebagainya di area percobaan 10 juta mil penuh dengan 3 jenis jejak kaki. 2 di antaranya mereka ditinggalkan oleh raksasa liar dan dewa liar, dan yang lain ditinggalkan oleh para dewa yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi. Tidak hanya di area percobaan 10 juta li ini, hampir semua puncak agung rusak, dan bahkan di wilayah luas seluruh tanah abadi,
gunung-gunung runtuh, puncak-puncak agung runtuh, dan sungai-sungai pecah. Tan Yun memikirkan dua suku dewa raksasa yang setia kepadanya di masa lalu, dan berpikir bahwa mereka akan mati bersama dengan para dewa jahat, dan dia melihat pemandangan yang hancur dan mengejutkan di hadapannya. Tidak sulit baginya untuk membayangkan pertempuran kedua para dewa di zaman kuno. Betapa tragisnya, singa naga emas yang diwarisi dari Master Dewa Naga Emas, memiliki ingatan Tuan Dewa Naga Emas, dan setetes air mata tertinggal di pupil raksasanya. Karena di masa lalu, para dewa raksasa dari Dewa Liar, dan naga dari klan Naga Emas, seperti saudara, dan bersama-sama mereka setia kepada Tuhan. Bagi saya, terlalu banyak orang yang dikorbankan. Aku harus berhasil membalas dendam. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.